perkenalkan, kami dari kelompok 8 studi kasus. Pada sore hari ini kami akan melaksanakan kegiatan konseling individual bersama konseling kami, J dari Panti Asuhan Louis de Montfort. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Dadah! Selamat sore adik, mari silakan masuk. Silakan duduk. Ibu duduk ya. Apakah duduknya sudah nyaman? Adik apa kabar hari ini? Tadi sebelum kesini adik ada kesibukan tidak? Kesibukan apa? Tadi jam 3 bangun ada tugas. Baik adik, terima kasih karena adik sudah mau datang ke ibu pada hari ini di ruangan ini. Ibu harap adik merasa tenang dan nyaman di sini ya. Lalu ibu harap juga adik datang ke sini karena sukarela tanpa masalah dari siapapun. Baik adik, hari ini kita akan melaksanakan konseling individual. Nanti waktu kita dalam melaksanakan konseling individual ini selama 40 menit. Jadi yang nanti akan berpartisipasi aktif dan banyak bercerita itu dari adik sendiri ya. Ibu yang akan membantu adik untuk melancarkan pelaksanaan konseling kita pada hari ini. Baik adik, ibu harap adik datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun. Dan adik tidak perlu takut untuk menceritakan masalah yang adik alami saat ini. Ibu akan menjamin kerahasiaan dari apa yang adik ceritakan pada hari ini ya. Jadi nanti kalau misalnya dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling individual kita pada hari ini, adik tidak perlu takut dan ragu untuk menceritakan semua apa yang adik alami saat ini. Ibu akan menjamin kerahasiaannya ya. Oke. Baik adik, kalau ibu boleh tahu maksud dan tujuan adik untuk bertemu ibu di hari ini apa ya? Dan ibu, tujuan saya bertemu ibu ke sini untuk menceritakan masalah yang saya hadapi saat ini. Oh, jadi adik bertemu ibu itu untuk menceritakan masalah yang adik hadapi. Kalau ibu boleh tahu masalahnya apa? Baik adik, kalau ibu boleh tahu tujuan dan maksud adik bertemu ibu pada hari ini untuk apa ya? Tujuan saya datang ke ibu untuk menceritakan masalah yang saya hadapi saat ini. Oh, cerita. Jadi adik bertemu ibu itu untuk menceritakan masalah yang adik alami saat ini. Namun sebelum adik menceritakan, di sini ibu sedikit menjelaskan bahwa dalam konseling kita hari ini adik tidak perlu takut untuk menceritakan apapun masalah yang adik hadapi saat ini. Ibu akan menjamin kerahasiaan dari cerita adik pada hari ini dan tidak akan diketahui oleh orang lain. Waktu konseling kita pada hari ini selama 40 menit ya adik, karena di jam setelah 40 menit ibu ada kegiatan lagi bersama bapak ibu ya. Jadi adik di sini bebas untuk menceritakan masalah yang adik hadapi saat ini. Oke, kalau ibu mau tanya nih, kalau ibu boleh tahu masalah apa yang adik hadapi saat ini? Saat ini saya kurang bergaul dengan teman-teman yang seumuran dengan saya, tetapi saya senang bergaul dengan anak-anak kecil di panti asuhan. Oh, jadi adik mengalami masalah dalam pertemanan adik ya, di mana adik kurang berteman baik ya dengan teman-teman seumuran adik. Terus adik lebih senang bergaul dengan anak-anak kecil. Nah, ibu mau tanya lagi nih, kenapa adik lebih senang bermain dengan anak-anak kecil daripada dengan teman-teman yang seumuran dengan adik? Karena ketika saya berteman dengan teman-teman yang seumuran dengan saya, mereka itu lebihnya itu suka berpilih kasih. Oke, jadi adik merasa kalau misalnya bergaul dengan teman-teman yang seumuran itu kayak mereka tuh pilih kasih dengan teman gitu. Jadi adik nyamannya dengan yang adik-adik yang kecil. Kalau ibu boleh tahu kenapa kayak adik tuh lebih suka dengan anak-anak kecil? Karena merasa bebas melakukan segala hal. Oh, jadi dengan anak-adik yang kecil dengan adik-adik yang lebih kecil dari adik itu kayak oh ya
saat yang mereka bisa lebih bebas mengekspresikan diri sendiri. Baik adik, tadi adik sudah menceritakan kalau teman-teman yang seumuran dengan adik itu sepertinya pilih kasih dalam bertanya ya. Bertanya ini, pilih kasihnya itu yang seperti apa dulu? Mereka itu berteman hanya memilih dari daratan Flores dan Flores, timur dan timur. Jadi mereka tuh kayak bertemannya itu dari daerah yang sama. Oke. Lalu sebelumnya apakah adik tahu tidak apa mungkin adik dengan teman-teman yang seumuran itu pernah bermasalah atau seperti apa sehingga mereka kayak adik nilai mereka itu mereka ini kayak pilih kasih misalnya. Masalahnya apa kalau ibu boleh tahu? Mungkin kayak pernah kayak selisih pendapat atau bagaimana dengan ini bisa diceritakan sehingga adik merasa kalau mereka tuh yang kayaknya mereka terima kasih sehingga mereka tuh mau sudahlah kami berteman dengan yang sesama daerah sehingga yang tidak satu daerah dengan kami bertemu. Mungkin ada pernah mungkin dari adik sendiri pernah bermasalah dengan mereka atau seperti apa? Itu karena kalau saya marah orang dari Flores itu nanti mereka menghindar. Gitu. Jadi kalau misalnya adik marah dengan teman-teman yang dari Flores, jadi mereka dari Flores menghindar semua. Begitu. Adik biasa marah dengan mereka itu karena apa? Kadang buat emosi. Buat emosi yang bagaimana dulu? Misalnya seperti apa yang membuat adik emosi mereka? Misalnya ini kayak lempar barang atau bagaimana? Ketika saya sibuk mereka meminta bantuan. Saya masih bantu teman-teman yang lain, mereka ini paksa untuk bantu mereka. Oh begitu. Jadi dari situ kayak adik merasa saya harus kerja ini dulu baru bantu mereka. Terus biasanya mereka paksa tidak? Kalau misalnya adik masih mengerjakan pekerjaan terus mereka minta, mereka pakai paksaan tidak? Kadang-kadang Pakai paksa sehingga adik emosi. Jadi begitu. Sehingga mereka menjauhi adik tidak? Menjauhi. Jadi adik merasa kayak adik kayaknya berada di lingkungan pertemanan mungkin yang kurang tepat sehingga saya mungkin lebih nyaman dengan anak-anak yang kecil. Gitu. Oke adik, di sini untuk menyelesaikan masalahnya adik itu, ibu ada satu metode namanya problem solving. Baik adik, untuk membantu menyelesaikan atau menemukan mencari masalah dari apa yang adik alami saat ini, ibu ada satu metode namanya metode problem solving. Dari sini metode tersebut akan membantu adik adalah memecahkan permasalahan yang adik alami saat ini, yakni adik kayak merasa berada di lingkungan pertemanan yang kurang tepat. Oke, nah di sini ada beberapa tahapan dalam melakukan problem solving. Nah, pertama tadi kan adik sudah menceritakan apa yang menjadi permasalahan adik saat ini. Nah, yang kedua kita akan mencari solusi nih. Solusi mana yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah yang adik alami saat ini. Nah, setelah kita mendapatkan nanti ada 3 solusi. Nanti kita pilih salah satu solusi yang menurut kita baik agar bisa memecahkan masalah yang adik alami. Lalu kita akan mengevaluasi. Misalnya ada 3. Nah, kita jangan pilih 1 ya, kita bisa pilih 2 atau bisa pilih 3-3-nya. Nanti kita akan mengevaluasi bagaimana kelebihan, kelemahan, dan kekurangan dari masing-masing solusi yang akan kita pilih tersebut. Apakah bisa? Oke. 1. Baik adik, untuk membantu adik menyelesaikan masalah yang adik alami saat ini, sekarang adik dan ibu akan mencari solusi ya, agar bisa membantu adik menyelesaikan masalah yang adik alami saat ini. Nah, menurut adik, apa sih yang harus adik lakukan agar bisa saya harus bisa menjalani hubungan yang sehat dan baik dengan teman-teman saya. Silakan coba, kalau menurut adik solusi apa yang baik? Cari teman baru. Oke, mencari teman baru. Fokus dengan diri sendiri. Komunikasi terbuka. Oke, berkomunikasi terbuka dengan teman-teman dan gabung dan kelompok kegiatan organisasi. Oke, jadi di sini tadi
Adik ada menyebutkan 4 solusi ya agar bisa membantu adik menyelesaikan masalah yang adik alami saat ini. Nah, di sini tadi kan ada 4. Sekarang adik silakan memilih dua alternatif solusi agar bisa membantu adik menyelesaikan masalah saat ini. Kira-kira dari 4 tadi, adik mau memilih yang mana? Komunikasi terbuka dengan gabung dengan kelompok organisasi. Oke, jadi adik memilih melakukan komunikasi terbuka dengan teman-teman dan bergabung dengan organisasi atau organisasi atau kegiatan yang bisa membuat adik nyaman ya. Oke, untuk kita akan membahas ya Teh. Kita mau menceritakan apa saja yang menjadi kelebihan, kelemahan dari 2 solusi yang adik pilih saat ini. Nah, kalau misalnya komunikasi terbuka, adik yakin bisa kalau misalnya ketika ada masalah seperti ini, adik mau komunikasi terbuka dengan mereka. Apakah adik bisa? Baik adik, tadi adik sudah memilih 2 alternatif solusi. Yang pertama komunikasi terbuka dan yang kedua bergabung dengan kegiatan atau organisasi yang membuat adik nyaman. Nah, dari 2 solusi ini kita akan mencari tahu bagaimana kelebihan dan kelemahan. Apakah 2 solusi ini adalah 2 solusi yang tepat untuk memecahkan masalahnya adik. Nah, yang pertama kita adik akan mencoba untuk melakukan komunikasi terbuka dengan teman-teman. Nah, ini masanya nih, kalau misalnya ada teman-teman yang kayak menjawab adik, terus adik merasa sendirian, apakah adik yakin adik akan melakukan komunikasi terbuka dengan mereka? Kurang yakin. Oke. Bisa saja kalau misalnya adik dengan lapang dada mau menerima mereka walaupun mereka seperti itu adik akan tetap baik dengan mereka, tetap akan berkomunikasi dengan mereka. Tapi karena adik sudah menjawab adik kurang yakin, sudah untuk alternatif itu kita coba ya. Lalu tadi adik mau gabung dengan kelompok kegiatan. Itu yang pilihan yang kedua ya. Apakah adik yakin di kelompok kegiatan seperti itu adik akan lebih merasa nyaman? Oke. Apakah adik saat ini ada kayak mengikuti kegiatan organisasi atau apa begitu? Saat ini saya sedang mengikuti organisasi THS. Oh, jadi adik saat ini mengikuti organisasi gereja ya, gereja Katolik THS. Nah, di sini ibu mau bertanya, kenapa adik apakah di organisasi tersebut adik merasa lebih nyaman atau seperti apa? Ya, lebih nyaman karena di sana diajarkan bahwa di dalam organisasi itu semua saudara. Oke, semua saudara. Jadi adik lebih merasa nyaman di organisasi daripada di sini. Jadi adik akan lebih memilih bergabung dengan kelompok kegiatan organisasi. Oke, adik saat ini karena ini adalah solusi terbaik yang adik tentukan untuk mengatasi masalah yang adik saat ini, adik memilih untuk gabung dengan kelompok kegiatan organisasi. Dan di sini saran dari ibu, adik akan tetap beraktivitas dalam lingkungan yang memang membuat adik nyaman ya. Tetapi jangan lupa juga untuk saling memaafkan dan tetap berbuat baik dengan sesama ya. Oke. Baik adik, karena adik tadi sudah menentukan solusi terbaik untuk bisa mengatasi masalah yang adik alami tadi, bahwa adik mengalami hubungan dan kurang baik dengan teman-teman di panti. Nah, adik tadi sudah menentukan bahwa adik akan memilih untuk mengikuti kegiatan di dalam organisasi karena di situ adik merasa nyaman dan dihargai. Nah, ibu sangat menghargai apa yang menjadi keputusan adik saat ini. Ibu harap ini bisa menjadi keputusan yang terbaik untuk adik. Ingat pesan ibu untuk selalu tetap memaafkan sesama dan tetap berbuat kebaikan dengan sesama. Nah, tadi karena kita dibatasi waktu, sesuai kesepakatan kita di awal bahwa konser kita pada hari ini akan berlangsung selama 40 menit. Nah, ini sisa waktunya sisa 5 menit lagi dan tentu sekali akan memberikan baik karena sesuai kesepakatan kita di awal tadi bahwa konser kita hari ini akan berlangsung selama 40 menit dan sisa waktu sekarang sisa 5 menit lagi. Ibu harap adik bisa melakukan hal yang terbaik ya dari solusi yang telah adik pilih tadi. Nah, sekarang ibu ucapkan terima kasih karena hari ini adik sudah mau bertemu ibu. Nah, ibu harap minggu depan apakah kita bisa bertemu kembali di hari dan jam yang sama? Oke. Nah, ibu ucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan ibu minta maaf jika dalam kegiatan kita pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di adik ya. Oke, sekarang adik silakan melanjutkan aktivitas ya. Baik adik, sekarang adik silakan melanjutkan aktivitas dan semoga aktivitas adik
adik menyenangkan hari ini ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya, hati-hati ya.